Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ditya Rahman. Saya dan teman saya Firdan Mildani akan menjelaskan apa itu memori internal pada komputer. Dalam ilmu psikologi, memori merupakan proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Begitu pula pengertian memori dalam komputer. Komputer akan menyimpan informasi berdasarkan instruksi inputan dari kita. Segala sesuatu yang dilakukan komputer itu pada dasarnya berdasarkan pada basic unit atau yang biasa kita sebut dengan binary digit. Setiap dari binary digit akan tersimpan pada sel memori yang memiliki nilai antara 0 dan 1. File dan program pada komputer itu memiliki jutaan dari bits ini antara 0 dan 1 yang diproses oleh CPU sebagai otak dari komputer. Jumlah bits yang diproses akan secara eksponensial meningkat yang membuat banyak komputer desainer kesulitan untuk mengutamakan antara size, cost, dan speed pada komputer. Seperti kita, komputer itu memiliki memori jangka pendek atau short term memory untuk melakukan tugas sesaat dan juga memiliki memori jangka panjang yaitu long term memory untuk menyimpan data secara permanen. Lalu, bagaimana sih memori pada komputer bekerja? Ketika kalian menjalankan program, sistem operasi kalian akan mengalokasikannya ke short term memory untuk menjalankan instruksi tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita menekan tombol di keyboard. CPU akan mengakses ke lokasi untuk mengambil data bits melalui short term memory. Waktu yang diperlukan CPU ke short term memory itu dinamakan dengan memori latensi. Dan karena instruksi program harus diproses dengan cepat, short term memory itu dapat diakses tanpa order atau dapat diakses secara random. Maka dari itu, memori ini dinamakan dengan nama Random Access Memory atau yang biasa kita kenal dengan nama RAM. RAM yang umum dipakai oleh kebanyakan orang adalah DRAM atau Dynamic RAM. Setiap sel pada DRAM terdapat transistor dan kapasitor kecil yang menyimpan muatan listrik. Akan bernilai 1 jika bermuatan dan akan bernilai 0 jika tidak bermuatan. Semua data yang ada pada DRAM akan hilang jika tidak memiliki daya. Maka dari itu, RAM memiliki sifat volatil. Tetapi, pada DRAM ini masih memiliki latensi yaitu sebesar 100 nanosecond. Walaupun kecil, tetapi terlalu lama bagi CPU modern saat ini. Untuk itu, ada yang namanya memori internal lain, yaitu namanya adalah cache memory yang menjembatani antara CPU dan RAM. Cache memory berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga meringankan kinerja dari prosesor. Memori internal pada komputer selanjutnya adalah ROM atau read only memory. Berbeda dengan RAM, ROM memiliki sifat non-volatil, yang berarti data yang disimpan di dalam ROM tidak akan hilang walaupun tidak dialiri oleh arus listrik. ROM termasuk dalam perangkat keras komputer berupa chip semikonduktor yang mana isinya itu hanya dapat dibaca saja. Bahkan untuk menulis data ke dalam ROM bisa dibilang cukup sulit. Fungsi ROM pada komputer itu biasanya untuk menyimpan firmware atau software yang mana biasa dalam komputer itu menyimpan BIOS atau Basic Input Output System. Ketika kita menyalakan komputer, BIOS akan menyala secara otomatis dikarenakan ROM ini berbeda dengan media penyimpanan lain, dia akan langsung membuka isi programnya. Sehingga dalam hak akses kecepatan, ROM lebih cepat dibandingkan memori penyimpanan lainnya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Dava mengenai cara kerja memori. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori pada memori internal.
Memori internal terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada RAM dan ROM. Kita bahas dulu bagian RAM. RAM itu adalah suatu memori penyimpanan data sementara ketika komputer dijalankan dan dapat diakses secara random. RAM juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada DRAM, singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. DRAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. Selanjutnya ada SDRAM atau Synchronous DRAM. SDRAM ini menjadi RAM yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis RAM yang lainnya, yakni memiliki frekuensi kerja antara 100 hingga 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. RAM ini diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Selanjutnya ada RDRAM. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997 kecepatannya meningkat hingga 700 MB per second. Dan pada tahun 1998 menjadi 1,6 GB per second. Tak heran, RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan gaming. Slot memori untuk RDRAM ialah 184 pin. Selanjutnya ada SRAM atau Static RAM. Jenis RAM ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran data secara berkala, sehingga kinerjanya lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Sayangnya, SRAM ini memiliki kekurangan, yakni biayanya yang cukup mahal. Tak heran jika RAM ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang penting-penting saja. Chip ini sering digunakan untuk cache memori. Kecepatan SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor, yakni 500 MHz atau lebih. Selanjutnya ada EDORAM atau Extended Data Out RAM. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransferkan data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM yang lain. Slot memori untuk EDORAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIM. Tak heran RAM ini sangat cocok dipasang pada komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Selanjutnya ada FPM DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 nanosecond. Selanjutnya ada flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori yang berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronik seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh daya yang sangat kecil. Selanjutnya ada VGRAM atau Video Graphic RAM. VGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan pixel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Selanjutnya ada DDR SDRAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM yang lainnya. Tak heran RAM ini digunakan di berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengkonsumsi daya yang lebih rendah. Jenis-jenis RAM berikutnya seperti DDR2 RAM, DDR3 RAM merupakan perkembangan dari DDR SD RAM.
Kedua jenis RAM ini banyak digunakan pada komputer saat ini karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori, jenis RAM ini cukup besar hingga 4 GB per chipnya. Selanjutnya ada SODIMM atau Smart Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya cukup ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDR-RAM, sehingga lebih menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. Kita lanjut ke bagian ROM. ROM ini adalah memori yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputernya. Perintah pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Perintah yang ada di ROM antara lain yaitu perintah untuk membaca sistem operasi, perintah untuk mengecek semua peralatan yang ada di unit sistem, perintah untuk menampilkan pesan di layar. ROM juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada mass ROM. Mass ROM adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable, sehingga tidak dapat di-upgrade. Yang kedua ada PROM atau Programmable ROM. PROM ini merupakan sebuah chip yang hanya dapat diisi satu kali saja. Sekali saja program dimasukkan ke dalam sebuah PROM, maka program tersebut akan berada pada PROM seterusnya. Yang ketiga ada EEPROM atau Erasable PROM. EEPROM ini adalah sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Berdasarkan proses pengisiannya, terdapat dua jenis EEPROM, yaitu ada UV EEPROM atau Ultraviolet EEPROM, membutuhkan cahaya matahari untuk menghapus data yang ada di dalamnya. Dan yang kedua ada EEPROM atau Electrical EEPROM, menggunakan aliran listrik dalam menghapus atau memprogram ulang isinya. Demikian penjelasan singkat mengenai memori internal yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.